Nah, Ma, pertama-tama aku tuh membereskan dulu untuk lemari buku aku. Jadi, lemari buku ini tadinya ada di kamarnya Bocil, terus kemudian kita pindahkan ke atas karena kami membeli rak buku baru untuk Bocil. Dan rak buku ini tuh udah lama banget ya aku beli. Ini udah sekitar lebih dari 20 tahun karena aku dulu beli kalau nggak salah di 2003 atau 2004 gitu. Dan ini adalah lemari buku aku dari aku SMA. Ini menampung banyak banget buku dan sangat berguna banget. Dulu tuh aku beli pakai uang tabungan aku, jadi bener-bener aku sayang banget rak buku ini. Walaupun ini sebenarnya itu cuma kayak dari rak plastik yang sekarang orang-orang biasa pakai buat taruh baju ya, cuma karena dia tuh kapasitasnya besar, jadi aku suka taruh buku aku di sini karena bisa menampung begitu banyak banget buku tanpa aku khawatir nanti bakal ada yang kececer. Dan ini cukup aman karena tikus juga nggak masuk biasanya ya. Dulu aku sering ngontrak kan, rumahnya pindah-pindah dan semua buku-buku aku itu masih cukup aman di dalam sini. Dan inilah semua buku-bukunya ya, Mak. Ini akan aku declutter lagi, jadi akan dicek mana yang dibuang, mana yang disimpan, dan mana yang kira-kira akan dikasih ke orang. Dan mari kita mulai. Nah, untuk penyimpanan bukunya itu aku kategori ini ya, Mak. Jadi aku kategorikan mana yang masuk ke dalam bacaan sastra, mana yang masuk ke dalam kategori bahasa Inggris karena aku punya buku untuk belajar bahasa Inggris yang cukup banyak. Itu karena dulu di kantor aku dapetin jatah untuk kayak pengembangan diri gitu. Terus kita bisa beli buku. Nah, salah satunya itu aku pergunakan untuk membeli buku gitu ya. Jadi dulu kita bisa milih kalau kita belum kuliah, kita bisa milih antara mau beli buku, ngikut kursus, atau kegiatan lainnya. Dan aku memilih untuk membeli buku gitu karena waktu itu aku merasa bahwa bahasa Inggris aku masih kurang banget, jadi aku pakai untuk beli itu. Dan ini buku bahasa Inggrisnya banyak banget, sampai sekarang masih banyak yang belum kepake, masih belum kebaca, dan kayaknya itu rencananya akan aku simpan aja buat Bocil karena juga masih banyak yang itu posisinya tuh masih dalam plastik gitu ya. Dan kalau untuk sastra, aku suka baca, tapi aku nggak suka beli kalau buku ceritanya itu kayak komik atau buku cerita biasa. Karena kalau sastra itu dia nggak akan lekang oleh waktu ya menurut aku. Jadi dia cukup layak untuk dibeli dan cukup layak untuk disimpan walaupun sebetulnya harganya itu lumayan mahal. Dulu tuh aku koleksi buku-bukunya dari Pramudia Anantatur ya, Mak. Nah, buat aku merapihkan buku-buku seperti ini kadang-kadang juga membawa kita kembali pada memori yang lama ya, Mak. Jadi di rapi-rapi buku-buku aku kali ini aku tuh melihat ada buku yang masih aku simpan dari SMA, ada kayak kertas-kertas ulangan yang aku simpan dari SMA yang nilainya tuh bagus-bagus. Jadi dulu itu aku masuk kelas IPA dan itu susah banget buat aku belajar fisika, kimia, matematika, ataupun English gitu ya. Jadi kalau misalkan dapet nilai yang bagus banget, itu tuh aku happy banget gitu ya. Walaupun memang perjuangannya berat banget karena masuk di kelas unggulan dulu. Tapi ketika kembali lagi melihat itu membuat kita merasa bahwa oh dulu memang kita wajib untuk berjuang. Dan seperti ini, ternyata ini adalah tadi salah satu buku ketika aku masih kuliah, masih ada kayak kartu ujiannya.
yang masih aku simpan. Terus kemudian juga ada buku waktu aku SMA, dan ya itu tadi beberapa kertas. Ini adalah kertas-kertas ulangannya dulu. Dan dengan decluttering ini kita tuh jadi tahu sebetulnya mana sih buku-buku yang sebetulnya tuh pengen kita simpan, mana buku-buku yang memang sebaiknya kita buang, kita singkirkan, yang nggak pernah kita baca gitu ya, dan yang kira-kira tuh lebih dibutuhkan sama orang lain yang kita kenal. Jadi karena sekarang ini ponakan aku juga lagi ngambil kuliah jurusan sekretaris, dan dulu aku adalah jurusan sekretaris, karena itu aku juga memisahkan buku-buku waktu aku masih kuliah yang memang itu masih bisa dipakai untuk umum ya. Jadi waktu itu aku tetap simpen yang kira-kira correlated dengan pekerjaan aku, jadi aku simpen. Dan sekarang karena udah gak kerja lagi dan aku udah memilah ini sekian lama udah simpen, jadi aku keluarin dan aku mau kasih buat ponakan aku aja. Sama ada yang kira-kira ada nilai jualnya yang kira-kira itu akan disukai oleh masyarakat, atau bukunya juga ada yang kayak tentang lingkungan ya, dari buku-buku suami aku, ataupun tentang kegiatan LSM, itu masih bisa aku pertimbangkan untuk aku jual kembali. Dan ini juga aku rapihin, ada kain flanel, Mak. Kain flanel ini banyak banget karena dulu tuh aku kan usaha ya. Aku tuh usaha untuk ngebuat souvenir handuk. Dulu lumayan banyak banget produksinya. Sebulan tuh aku bisa produksi sekitar 2000-an. Tapi karena toko handuknya tutup, jadi kemudian juga aku gulung tikar. Dan ini aku masih simpen karena aku pikir bisa aku pergunakan untuk bocil. Ya di sini bisa dilihat, Mak. Ini sebenarnya buku-bukunya udah masuk semua ya, mau kesimpan. Nah, yang ditumpukan sebelahnya itu yang agak tinggi itu adalah tumpukan yang akan aku jual. Biasanya aku akan jual murah aja. Jadi itu ada yang novel, ada yang buku waktu kuliah, yang nggak correlated gitu ya. Kayak misalkan buku kuliah suami aku itu juga cukup banyak. Dia simpen lama karena masih berhubungan dengan pekerjaannya. Tapi ini aku udah cross check apakah aku boleh keluarkan dari rak buku atau enggak. Jadi betul-betul declutter habis-habisan untuk kali ini ya, Mak. Jadi kita nggak perlu bolak-balik beresin lagi. Nah itu juga ada kayak kardus-kardus gitu yang cukup besar, karena sebetulnya itu di dalamnya itu adalah mika-mika gitu ya, Ma. Mika-mika yang dulu memang aku akan pergunakan untuk souvenir yang aku jual. Jadi dulu tuh aku ada yang kemasan plastik, ada yang kemasan mika. Dan itu tuh mikanya udah dibentuk gitu ya, udah tinggal dipakai aja. Tapi karena usahanya tutup ya gitu jadinya. Dulu aku kepikiran mau aku coba teruskan, tapinya kebentur dengan pekerjaan. Terus kemudian setelah bocil lahir, ya ada bocil, jadi nggak bisa mikir lagi. Dan buat kali ini ya udahlah, aku pikir udahlah aku keluarin aja. Aku mau bukan buang ya sebetulnya, karena ini rencananya akan aku kumpulin dan akan aku kasih ke tetangga aku supaya dia bisa jual kembali ke bank sampah. Ini sebetulnya suami aku naik ke atas, ceritanya mau bantuin aku turunin kardus ya, Mak. Jadi ini kita tuh sebetulnya banyak yang gak ke-shoot. Aku tuh sama suami aku udah turun bolak-balik, ada kali hampir 20 kali. Karena banyak banget yang kita buang ya, yang kita keluarkan. Tapi karena ini bocil yang ngantuk, jadi suami aku turun lagi. Jadi gak jadi bantuin karena mau tidurin bocil dulu.
Dan jadinya akhirnya aku turunin sendiri sampai di pertengahan tangga gitu. Nanti suami aku yang akan bantu. Dan ini nggak terlalu berat-berat banget sebetulnya ya Mak ya, karena seperti yang aku bilang tadi isinya ada yang mika, ada yang kayak bekas kain flanel yang udah dibentuk-bentuk jadi udah astor, bentuk-bentuk macam-macam yang dulu kayak jadi aksesoris buat souvenir handuknya gitu. Dan isinya ya banyak kan juga ada yang cuma kayak kardus kosong, jadi itu nggak seberat apa yang dilihat di video ini. Ini adalah gudang kami. Aku buat lebih kecil daripada yang dulu ya sebelum gudangnya direnov. Tapi aku pakai lemari besi yang dulu aku pakai buat simpan bahan-bahan souvenir aku. Jadi ini aku pindahin barang-barang dari kamar ke situ yang memang harusnya disimpan di gudang. Dan aku pindahin rak putih di samping TV aku di bawah. Itu aku taruh di atas aja supaya di bawah kayak nggak terlihat terlalu penuh gitu. Aku mau makeover nanti ruang keluarga kami jadi lebih berubah suasananya, tapi nanti karena ada beberapa barang yang harus aku beli dan itu aku harus nabung dulu Mak. Jadi aku pergunakan barang-barang yang ada aja dulu supaya di bawah itu jadi kayak lebih lapang aja gitu ya. Jadi pindahin aja ke atas karena di atas kan masih kosong banget ya. Dan ini adalah lukisan yang dulu aku beli di Bali waktu aku pergi sama suami aku yang kedua kalinya. Ini kita pergi sekitar di 2016 awal, jadi udah lumayan lama. Dan itu kemarin tuh sempet aku nggak pasang gitu ya, karena aku ngerasa kayaknya terlalu rame rumahnya di bagian bawah. Jadi aku taruh gudang. Kemarin pengen tak jual atau tak kasih ke orang aja, tapi pikir-pikir ya sayang juga ya, soalnya kan itu kenangan dan kebetulan aku juga suka gitu loh. Jadi ya udahlah, kebetulan ini pas di pojok gitu dia cukup posisinya, jadi aku taruh di situ aja nanti Mak. Dan timbangan itu sebetulnya aku nggak terus beli. Jadi dulu aku sempat usaha laundry sebelum aku hamil. Terus abis itu karena aku hamil, jadinya aku berhenti usahanya gitu ya Mak, karena nggak ada yang bantu jaga. Dan aku sempat lihat di orang bule gitu, kayak gitu tuh dipakai gitu loh buat pajangan. Jadinya ya udah aku pajang aja. Jadi kayak buat pajangan ala-ala farmhouse gitu ya Mak. Cuma kalau buat warnanya kadang ada yang dicat hitam gitu. Sementara aku nggak apa-apa deh kayak gitu aja karena itu abu-abu juga. Lalu di pojokan situ aku juga taruh lidah mertua.
Nah, dan itu aku memindahkan beberapa dekorasi rumah yang dari bagian bawah ke atas gitu mak. Terus ya ini aku sebetulnya bingung mau taruh di mana yang aku pegang itu. Jadi ya udahlah sementara aku taruh aja, geletakin aja. Karena di bawah karena di atas itu belum ada paku ya. Jadi bingung juga. Dan ya udah akhirnya taruh begitu aja dulu. Aku pindahin dulu buku-bukunya ke dalam kamar mak, soalnya aku nggak mau dicampur lagi ya, karena itu kan akan aku kasih ke orang dan mau di foto-fotoin untuk dijualin online. Jadi biar dia lebih rapi, kita taruh aja di dalam kamar. Ini gudangnya sebetulnya udah aku beres-beresin, udah banyak barang yang kita keluarkan ke bawah, tapi kita akan beresin lagi ya mak. Dan sementara ini aku sapu dulu aja supaya dia nggak terlalu kotor dan berdebu banget. Dan ini juga aku mau pindahin barang-barang dari kamar ke dalam gudang. Jadi target sebenarnya itu hari ini adalah cukup untuk merapikan buku-buku aja dulu di ruangan yang tadi itu. Karena kalau buat yang gudang sama kamar itu nanti di hari-hari berikutnya. Karena itu banyak banget ya mak. Ini aja aku udah seharian dari pagi ngerjain untuk beresin buku sama ruangan yang tadi yang rencananya itu akan aku buat jadi ruang baca. Nah, jadi sementara kita buat seperti ini aja dulu kamarnya, nanti besok-besoknya akan aku rapihin lagi. Dan itu tuh aku ada lumba playmat yang dulu aku pakai buat anak aku. Jadi kita masih simpen karena itu masih bisa dipakai sebetulnya ya kalau misalkan keluarga datang. Kebetulan keluarga aku itu keluarga besar banget. Jadi kalau datang ke sini pas ada acara, mereka nggak perlu tidur di lantai, tapi bisa tidur di situ dan tidur di kamar-kamar tamu gitu ya mak. Oke, ini sebenarnya sudah hampir selesai, jadi aku nyapu lagi aja sebelum nanti akhirnya akan aku pel ya. Ya, ini udah selesai ya, Mak. Jadi, ini penampakannya setelah dirapikan. Ini adalah ruang baca. Jadi, bisa dilihat seperti ini. Itu aku tambahkan ada lidah mertua di situ. Terus kemudian juga ada lukisan yang tadi aku bilang itu. Nah, ini dia ya.
Ini lukisannya tuh timbul ya mak, jadi akan aku pajang di bagian atas nanti. Kebetulan karena dia juga ngepas banget bentuknya gitu ya, pas banget sesuai sama tembok yang ada karena agak menjorok gitu. Kemudian kita akan buka rak bukunya yang setelah aku bereskan ya, dan kita nanti akan lihat di rak pertama itu aku akan menaruh buku-buku sastra aku. Jadi ada Andrea Hirata, ada Paul Kulho, terus ada juga Ananta Turya, sama ada Romo Mangun. Jadi bisa dilihat di sini. Dan ini adalah buku masak yang dulu aku dapetin dari suami aku ya mak, yang besar itu seserahan dari suami aku, walaupun kenyataannya jarang dipakai, jarang dicontek resepnya. Lalu ini adalah buku-buku handicraft aku yang aku kumpulin, jadi ada macam-macam. Terus ada buku untuk membuat kristik juga, walaupun sekarang aku jadi malah udah lupa caranya gitu ya. Terus kemudian aku juga mengkoleksi perangko. Nah, ini buku handicraft aku juga. Nah, ini adalah perangko yang aku kumpulin gitu. Nah, dulu tuh aku kerjanya jadi resepsionis selama 5 tahun ya, Mak. Jadi, ini adalah hasil kumpulan perangko-perangko dulu juga selama aku bekerja. Jadi dulu kan aku yang mengarsip surat dan aku yang mensortir surat gitu ya. Jadi aku yang membukanya. Jadi happy banget kalau misalkan surat-suratnya itu aku buka, dan itu perangkonya itu dapet perangko-perangko dari Indonesia maupun dari luar negeri, dan aku dapat banyak banget. Itu bahkan aku sampai bisa tuker-tukeran surat gitu ya sama orang bule. Nanti akan aku tunjukin ya suratnya. Jadi aku dapet dari dia juga, terus aku kirimin dia balik juga. Dan ini adalah buku diari aku waktu aku masih SMA ya kalau nggak salah. Ini sangat spesial karena aku dapetin buku ini tuh dari kakak aku. Ini kakak aku kasih waktu aku umur 12 tahun. Dan buku ini tuh aku pakai buat mencatat kayak apa aja sih list yang harus aku syukuri gitu ya, apa aja yang harus menjadi pokok-pokok doa aku, dan kemudian apa aja sih yang membuat aku bisa bersyukur, itu aku catat semuanya di sini. Terus kemudian kayak khotbah pendeta juga aku catat, bahkan ini sampai ada yang aku hias-hias gitu. Tadi ada love-nya itu maksudnya I love Jesus ya mak. Gitu, karena kalau buat diary yang tentang curhat-curhat cinta-cintaan gitu, itu udah buang gitu ya, itu udah nggak layak lagi, karena kalau yang ini kan dia masih cukup umum isinya gitu ya. Terus kemudian kita akan lihat lagi untuk rak kedua. Nah ini rak kedua ini yang tadi aku bilang itu bahasa Inggris. Jadi ya sebanyak itu. Jadi ini adalah buku, ada banyak kamus gitu ya. Ada kamus bahasa Jepang juga, karena dulu aku sempat belajar bahasa Jepang 1 tahun. Jadi ada banyak, lebih banyak itu buku bahasa Inggrisnya. Ada kamus bahasa Belanda juga punya mama aku, dan aku punya ada kamus bahasa Mandarin, karena dulu aku juga pas kuliah dapat bahasa Mandarin 1 semester. Which is sampai sekarang juga nggak pernah ngerti bahasa Mandarin ya mak, karena buat aku itu bahasa yang paling susah di dunia. Jadi kalau ada orang yang bisa, aduh itu bener-bener keren banget menurut aku, karena Mandarin itu sangat susah buat aku ya gitu. Dan ya ini kita tutup, kita mau next lanjut ke bagian berikutnya. Belum deh. Jadi ya itu kebanyakan kamus-kamus ya mak aku tunjukin, dan juga buku kayak buat belajar bahasa Inggris tensisnya gitu-gitu. Dan ini adalah rak ketiga. Rak ketiga ini lebih banyak kayak isinya tuh novel-novel yang isinya tuh umum, atau buku-buku yang kayak tentang pengembangan diri pribadi. Itu isinya buat pengembangan aku sama suami juga. Itu ada yang buku suami aku, ada yang buku aku. Terus di sebelahnya itu adalah album foto.
Ya jadi tuh album foto yang kita simpan itu ada mama aku, papa aku. Terus kemudian kalau bocil malah belum pernah aku cetak fotonya, masih banyak elektronik semua. Terus kemudian ada kayak buku wisuda suami aku, buku wisuda aku, itu kita simpen buat jadi kenang-kenangan nanti tunjukin ke bocil kalau dia udah gede, Mak. Dan ini adalah kartu yang aku buat untuk wishing tree aku. Dulu ini kosong, masih bisa dipakai kayaknya sih ya. Ya, dan ini adalah kain flanel tadi yang udah aku lipet. Jadi aku taruh di situ aja biar nanti kalau pakai tinggal ambil aja, gampang. Bisa bikin kerajinan nanti buat bocil, Mak, kalau dia pengen aku buatin mainan gitu ya. Terus ini adalah kayak apa ya, kayak tas-tas kecil atau goodie bag. Ini adalah kain apa ya itu? Kain goni. Aduh, sorry aku lupa, kain goni. Terus ya ini adalah kartu dari wishing tree yang rencananya nanti paling aku mau buang, tapi aku mau rekam dulu. Ya jadi ini rencananya yang ada tulisan di kartu-kartu ini mau aku videoin aja buat jadi kayak electronic filenya gitu. Taruh di YouTube aja nggak apa-apa. Biar siapa tahu menginspirasi orang lain untuk membuat wishing tree. Terus nanti fisiknya akan aku buang, jadi kenangannya tetap ada, tapi fisiknya itu udah nggak harus ada karena daripada disimpan kelamaan gitu ya, jadi sampah aja jatuhnya. Terus ya ini udah selesai 4 rak itu, dan ini aku tutup. Dan inilah yang aku bilang tadi ya, yang aku tuker-tukeran perangko itu. Aku lupa, kayaknya sih ya dulu tuh aku kenalan lewat Friendster. Jadi dia lihat aku naro hobinya itu salah satunya adalah collecting stamp. Terus kemudian dia menawarkan diri untuk tuker-tukeran. Dan dia itu dari Sweden. Nah tuh ya, Mak, namanya Peter Norling. Aku sekarang lost kontak karena aku udah gak pernah pakai lagi Friendster aku, which is aku lupa passwordnya juga. Dan ini tuh ya, lihat ya, receh banget kan ya, dia sampai nempelin itu tuh perangkonya dibagi jadi kayak yang murah-murah gitu. Itu supaya bisa aku dapetin banyak, dan ini ada suratnya. Jadi tuh ya nih, tuh dia ngirimin surat. Dear Maya, thank you very much for your letter with stamps. Today I send you some stamps that I wish you will like. I'm looking forward to receive your next letter with my best wishes. Nah terus aduh, tapi sayang banget, aku tuh bener-bener lost kontak. Nanti tapi aku mau coba cari lewat Facebook, siapa tahu aja ketemu. Terus masih bisa tukar-tukaran lagi deh, lanjut ya. Tapi nanti mungkin setelah pandemi selesai. Ya, dan inilah pintu gudangnya itu ya, Mak. Dan ini sementara akhirnya udahlah aku taruh di situ aja biar jadi pemanis. Ini pintunya tuh pintu lama ya, Mak. Ini udah mendingan, nanti akan dirapihkan lagi supaya nggak terlalu berantakan banget, disapu dan dipel biar gudangnya bersih gitu ya, Mak. Dan ya ini adalah kamar atas. Dulu tuh bagian atas ini cuma ruang jemur semua sama gudang ya, Mak. Terus akhirnya aku bongkar gitu ya, kita buat jadi ada kamarnya di atas karena kamar di bawah aku bongkar. Terus ya jadi seperti ini dulu sementara gitu ya. Dan itu adalah lumba playmat yang tadi aku bilang itu, yang duanya itu aku pinggirannya itu aku pakai di bawah. Dan inilah buku-bukunya. Ini yang setumpuk tinggi mau kau jual. Yang sebelahnya itu buku-buku yang aku pikir masih berkorelasi dengan studinya keponakan aku yang sekarang ngambil sekretaris gitu. Jadi biar dia juga kayak ada penambahan knowledge gitu ya, walaupun dari buku yang bukan textbooknya dia. Ya, jadi seperti ini untuk kamarnya sementara yang baru selesai dirapihkan. Lanjut ke sini, ini aku taruh juga lidah mertua di sini, Mak.
di samping alat olahraga aku, walaupun sebenarnya alatnya jarang banget dipakai karena dia di atas, sudah keburu males duluan. Terus ya di luar tuh lagi hujannya deras banget mak, dan ini tuh udah sore banget ya, udah hampir maghrib. Kemudian ya ini posisinya di depan laundry room aku yang juga nanti next akan diberesin lagi. Oke mas, sekian dulu video hari ini dari aku, semoga cukup menginspirasi ya. Ya, dan inilah kumpulan kardus-kardus yang kita turunin dari gudang dan dari kamar sama dari ruang baca tadi ya mak, ada banyak banget. Dan ini akan aku kasih ke tetangga aku supaya dia bisa jual. Jadi ketimbang aku jual sendiri, kayaknya lebih baik aku kasih ke tetangga aku yang memang butuh hasilnya penjualannya nanti ya mak.